kita akan mulai ibadah kita saat sore hari ini. Saya undang saudara untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang kita lakukan. Kemanakah aku dapat pergi?
dan mempermuliakan Engkau. Mari Bapa, kami undang hadirat-Mu hadir ke tengah kami, mengurapi setiap ibadah ini Tuhan, mengurapi setiap apa yang kami kerjakan dan kami lakukan sore hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau sendiri Tuhan yang akan berkarya dalam setiap hati kami dan kehidupan kami, terlebih di dalam ibadah ini Bapa. Mari Tuhan, apa yang kami pimpin jalannya ibadah sore hari ini dari awalnya sampai akhirnya, semuanya kami serahkan ke tangan pimpinan Tuhan, dan kami siap untuk memuji serta mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom saudaraku. Shalom saudaraku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tak lupa saya ucapkan selamat sore. Selamat kita bersama-sama berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat sore hari ini bersama-sama kita akan naikkan setiap pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menebus jiwa saya dan saudara. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Besarkan nama Tuhan. Haleluya.
memuji besarkan nama Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kita naikkan pada Tuhan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kita saat ini kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan menyediakan hati yang terbaik untuk berhati Tuhan. Kita bersama-sama dengan share firman yang berkata kepada kita. Setiap pujian kami bagi Tuhan, dan biarlah Tuhan apa yang kami naikkan boleh benar-benar menyukakan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan memampukan setiap kami kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami memberkati Bapak Gembala sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Karena Engkau memberkati lebih hari lebih jelas tujuh rasa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya jalan pemberitaan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Anda sudah diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, temanya adalah hidup bebas dari kutuk. Apa temanya Bapak Ibu? Ya, coba yang keras. Apa temanya? Hidup bebas dari kutuk. Saya mau tahu coba seberapa banyak yang ingin bebas dari kutuk, angkat tangan.
Ya, semua ada angkat tangan. Oh, di pojok sana masih ada yang belum angkat tangan. Apa mau kena kutuk? Enggak ya. Ya, sekali lagi, siapa yang pengen hidup bebas dari kutuk? Ya, sudah semua. Puji Tuhan. Melalui tema firman Tuhan sore ini, Tuhan mengajar kepada kita untuk hidup bebas dari kutuk. Sapa wonge gelem hidup di bawah kutuk. Kalau saya juga enggak mau. Kenapa sih kok enggak mau? Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 3, 17 dan 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat ini diucapkan Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya, kenapa kita tidak mau? Kenapa kita berusaha lepas dari kutuk? Bicara kutuk itu sesuatu yang menyengsarakan, saudara. Susah. Di sini dikatakan setelah Adam jatuh dalam dosa, melanggar firman Tuhan, maka bumi terkutuk oleh karena engkau. Akibat dari kutuk apa? Dengan susah payah engkau mencari rezekimu. Orang kalau hidup dalam kutuk itu uripe soro. Golek pangan, sandang pangan angel setengah mati. Sudah dapat, mungkin ditipu. Ya, ini ayat menunjukkan dengan susah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia hidup di bawah berkat. Dan ya, semua Tuhan sudah sediakan. Tapi setelah melanggar firman, akibat pelanggaran itu kutuk datang. Maka hidup ini diwarnai dengan susah payah. Susah payah dalam mencari rezeki. Ya, tanah yang diberikan itu menjadi tanah yang tandus. Ketika seseorang hidup dalam kutuk, tanahnya menjadi tanah yang tandus. Iya, sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Saudara, nah itulah sebabnya Tuhan memberi solusi sore hari ini. Hidup bebas dari kutuk. Karena kutuk itu memang tidak menyenangkan. Mari kita akan coba lihat seseorang yang hidup di dalam kutuk itu. Maliaki 1 ayat 2 sampai 4, tolong dibaca. Maleakhi 1 ayat 2 sampai yang keempat. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Inilah warna dari seseorang yang hidup di bawah kutuk. Salah satu contohnya Esau.
Kita semua sama tahu bahwa Esau itu orang yang tidak menghargai hak kesulungan. Yang gambaran dari orang Kristen yang tidak menghargai perkara-perkara rohani. Hanya mementingkan perkara-perkara duniawi, kepentingan daging, kepentingan perut. Sehingga meninggalkan hal-hal yang merupakan kepentingan perkara rohani. Esau hidup di bawah kutuk. Tuhan bilang, aku membenci Esau. Dan akibatnya apa? Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi. Tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Tanah yang dimiliki oleh Esau, ketika Esau hidup di bawah kutuk, tanahnya menjadi tandus. Podo karo Adam setelah jatuh dalam dosa. Susah payah kau mencari rezeki. Kau kerja keras, tapi hasilnya mengeluarkan unak dan duri. Biasanya unak dan duri itu tumbuh di tanah-tanah yang tandus. Inilah tanah warisan Esau. Ketika Esau hidup di bawah kutuk, tanahnya menjadi tandus padang gurun. Ya, tanah yang sulit untuk ditanami. Ya, tapi rupanya Esau atau Edom itu orang yang tidak gampang menyerah. Tidak gampang patah semangat. Tanahnya tandus pun dia kerja keras. Mungkin dipaculi, dirabuk atau apa. Sehingga ya berkat kerja kerasnya mungkin dari tanah yang tadinya tandus itu pun mungkin bisa menghasilkan penghasilan yang sedikit lumayan. Dan rupanya Esau itu tipe orang yang kalau punya niat, punya cita-cita, dia bisa ikat pinggang sedemikian rupa untuk mencapai cita-citanya. Dengan susah payah dia kerja dan dengan hidup yang menghemat, Esau bisa membangun. Membangun dalam pengertian luas, mungkin membangun gedung rumah tinggal. Membangun dalam pengertian mungkin membangun dunia bisnisnya, usahanya. Membangun rumah tangga. Tapi Tuhan bilang, kamu boleh membangun. Tapi aku yang merobohkan. Bayangno saudara, kalau saudara membangun, dirobohkan. Kecewa enggak saudara? Saya pernah mengalami kecewa saudara. Bangun, gereja, tritis, pernah mengalami roboh. Bangun, gereja, Kewadungan Gunung, pernah mengalami roboh. Tapi untungnya cuma sekali. Ya. Bahkan yang terakhir itu, Logowiro sudah jadi gereja apik, roboh juga. Tapi untungnya sekali, sekarang sudah dibangun dan ya rupanya akan lebih bagus dari yang sudah, saudara. Tapi kalau Esau karena hidup di bawah kutuk, engkau boleh bangun, aku yang merobohkan. Nah ini cilaka. Orang yang hidup dalam kutuk itu serasa orang yang hidup sial. Sial, semua hal memusuhi dia. Dalam bahasa Jawa sering dilukiskan kata-kata ibaratnya suket godong, iso memusuhi. Biasanya suket godong itu teman sehari-hari kehidupan manusia. Tapi ketika seseorang hidup di bawah kutuk, itu malah menjadi musuh. Pepatah Jawa mengatakan orang yang sial hidup di bawah kutuk itu ibaratnya gejegluk ning awang-awang. Loh, ruang hampa kosong kok iso jegluki, ini kalau ndak sial. Kesandung ning dalan rata. Loh, dalan rata keramik halus kok iso kesandung. Ini nunjukkan warna yang sial. Mari kita lihat gambaran orang yang sial. Dalam Alkitab itu kayak apa? Amos 5:19.
Amos pasal 5 ayat 19. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Inilah warna orang sial. Ya, dikejar oleh singa, mungkin dia sedang cocok tanam di ladang atau apa. Datanglah seekor singa. Wah, dia takut, dia lari. Dia terlepas dari kejaran singa. Tapi dicegat sama seekor beruang. Ya sama saja, setali 3 uang. Beruang ini juga memangsa manusia. Dengan kukunya dia mencabik-cabik. Beruang ini juga binatang yang haus darah. Tapi saking lihainya dia lari, dia bisa lepas dari beruang. Pulang dengan selamat di rumah. Rasanya wis ayem, wah selamat, aku ayem banget, dikejar singa lepas, dikejar beruangan bisa lepas, puji Tuhan. Lagi bersandar sama dinding, tahu-tahu kakinya dipagut ular berbisa. Sami mawon. Ya, ini warna dari orang yang hidup sial karena mereka di bawah kutuk. Karena itu amit-amit dijauhkan Tuhan. Tema firman Tuhan bilang hidup bebas dari kutuk. Pertanyaannya apa iso? Orang lari lepas, ya menghindar dari kutuk apa bisa? Jawabannya bisa. Karena kutuk itu bukan takdir, saudara. Kutuk bukan takdir. Tapi itu pilihan hidup, saudara. Coba, saya teringat satu ayat. Kalau kutuk itu bukan takdir. Tapi itu satu pilihan. Saya ingat satu ayat yang tidak ada di catatan saya. Tapi saya ingat satu ayat di Ulangan 11. Ayat 26 sampai 28, tolong dibaca. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya, jelas kan? Kutuk bukan takdir. Tidak ada Tuhan nakdirkan kutuk itu. Justru sebetulnya rencana Tuhan itu masa depan yang penuh cerah, penuh harapan. Kutuk itu bukan takdir, itu pilihan. Kalau kau nurut firman katanya, kau akan diberkati. Nah, mari sekarang kita lihat di dalam Alkitab. Bagaimana caranya supaya saudara bisa bebas, hidup bebas dari kutuk. Yang pertama, saudara dan saya harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 6:23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, upah dosa itu maut. Akibat dosa, pelanggaran manusia, kutuk datang. Manusia harus mengalami hidup susah di dunia, setelah itu mengalami mati. Dan kalau engkau tidak percaya Yesus, setelah mati datanglah hukuman. Ini warna dari hidup. Tapi karunia Allah itu hidup kekal. Hidup kekal itu menggambarkan suasana berkat. Ya, hidup kekal itu bukan di dunia, saudara.
Dunia ini meng mampir ngombe kok. Hidup kekal itu di sorga. Ya, disediakan bagi siapa? Karunia Allah itu disediakan bagi orang percaya. Karena Yohanes 3:16, karena demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Barang siapa yang percaya tidak apa? Tidak binasa, tidak hidup dalam kutuk. Tapi beroleh hidup yang kekal. Karunia Allah itu hidup yang kekal. Ya, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu menebus kehidupan saudara dan saya dari kehidupan sial dan kutuk. Kita baca Galatia 3 ayatnya 11 dan ayat 13-14. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Mergone apa? Tidak ada orang bisa lulus melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ringkasnya kan ada 10. Sudah bisa melakukan 9, melanggar 1, salah semua. Sapa wong sing iso? Seandainya manusia itu bisa melakukan hukum Taurat, Yesus tidak perlu datang ke dunia. Karena manusia gagal melakukan hukum Taurat, Yesus harus datang ke dunia. Ya, dengan menanggung sengsara di atas kayu salib. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat itu seharusnya jatuh pada saya, jatuh pada saudara, karena kita gagal melakukan hukum Taurat. Yesus datang, ya, menebus kita dari hukum kutuk hukum Taurat. Dengan jalan dia dipaku di kayu salib. Mati di kayu salib. Kematian di kayu salib itu kematian orang yang dimurkai Allah. Kematian di kayu salib itu kematian orang yang dikutuk oleh Allah. Itulah sebabnya mayatnya tidak boleh dibiarkan sampai matahari terbenam. Harus cepat-cepat diambil dan dimakamkan. Ya, karena orang yang mati di kayu salib itu orang yang hidup, yang dikutuk oleh Allah. Yesus tidak mengenal dosa, tapi dijadikan dosa supaya saudara dan saya yang berdosa bisa dibenarkan. Seharusnya kita yang kena kutuk karena kita tidak berhasil melakukan hukum Taurat, saudara. Tapi Yesus menanggung semua, ya, di atas kayu salib supaya apa? Supaya berkat Abraham sampai kepada saudara dan saya. Kutuknya dipikul Yesus, dicabut melalui pengorbanan Yesus, supaya berkat diberikan pada saudara dan saya yang percaya Yesus. Jadi apakah manusia bisa bebas dari kutuk? Jawabannya bisa. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, Anda harus percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Anda harus datang mengakui segala dosamu, bertobat, minta ampun. Pengorbanan Yesus membebaskan kita dari kutuk. Yang kedua, cara hidup bebas dari kutuk adalah jadi orang yang tidak mengandalkan kekuatan, kepintarannya sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, ini cara lepas dari kutuk kedua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu. Ya, jangan jadi orang sok rumangsa pinter, sok rumangsa iso, sok rumangsa sugih. Mengandalkan kepinteran, kekuatan, pengalaman. Itu hidup di bawah kutuk. Akhirnya sudah akan dipermalukan. Di sini katakan, ya, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah, libatkan, ikut sertakan Tuhan dalam segala langkah hidupmu, dalam segala aspek kehidupanmu, dunia bisnismu, dunia sekolah, pendidikanmu, rumah tanggamu, usahamu, libatkan Tuhan. Ya, maka engkau akan mengalami keberhasilan. Tuhan tuh senang loh sama orang yang mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Minggu lalu saya juga sudah singgung tentang mengandalkan Tuhan di Yeremia 17. Tidak salah kita ulangi lagi coba itu. Yeremia 17, 5 sampai 7. Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya. Di sini dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ojo sok pinter, sok kuat, sok sugih, sok rumangsa bisa. Nah, ini biasanya lalu nyepelekke sama Tuhan. Ngono wae kok sembahyang, ngono wae kok njaluk karo Tuhan. Wong awake dhewe iso kok dadak njaluk mbek Tuhan. Lah ini orang yang sok pinter, sok iso, itu hatinya jauh dari Tuhan, ora perlu pertolongan Tuhan. Nah, dia hidup di bawah kutuk ini. Karena hatinya jauh dari Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jelas kan di sini? Kutuk itu bukan takdir, kutuk itu pilihan. Ya, kalau saudara mau hidup di bawah kutuk, ya wis kono. Dadi wong sing rumangsa pinter, rumangsa iso, sok. Nah, ini akhirnya hidup di bawah kutuk. Tapi kalau saudara mau lepas dari kutuk, jadilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ora rumangsa bisa. Katakanlah Tuhan, tanpa pertolonganmu aku tidak bisa apa-apa. Aku ini ibaratnya ranting. Kalau ranting itu lepas dari pokok, pasti kering, layu, dan mati. Di luar Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa.
apa. Nah ini kalau saudara mau lepas dari kutuk, yang kedua adalah setelah saudara percaya Tuhan Yesus, dalam hidup ini selalu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kepintaran sendiri. Yang ketiga, cara hidup bebas dari kutuk. Hiduplah dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Iya. Coba diulangi lagi itu tadi, ulangan 11 tadi. Ya. Ulangan 11 tadi. Diulangi lagi, ulangan pasal 11 tadi. Ayat 27, 28 coba. Ulangan 11 ayat 27 sampai 28. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Iya, berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan. Iya, yang disampaikan, mendengar, menurut, saudara akan hidup dalam suasana berkat. Tapi kutuk, kalau engkau enggak mau dengar, kalau engkau enggak mau nurut, pasti engkau akan hidup dalam suasana kutuk. Di dalam ulangan pasal 28, ulangan 28 itu bisa dibagi dua bagian, saudara. Dari ayat 1 sampai 14 itu temanya adalah berkat. Ya, ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu temanya berkat. Tapi mulai ayat 15 dan seterusnya temanya itu kutuk. Berkat diberikan jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Dengar baik-baik, nek ono khotbah, ono firman Tuhan disampaikan, jangan nyepelekke, jangan disambi. Lihat-lihat HP, jangan disambi guyonan. Ini nyepelekke, itu menghina Tuhan. Dengar baik-baik. Setelah dengar baik-baik, lakukan dengan setia segala perintahnya. Kata segala itu artinya semua. Tidak dipilih sing enak-enak tok. Semua. Sing enak, sing ora enak, sing kayak apa, pokok itu firman Tuhan. Kita lakukan dengan setia. Maka Tuhan berjanji akan memberkati. Oh, berkatnya banyak sekali loh di sini. Berkat akan datang menjadi bagianmu, berkat di kota, di desa, ya, di ladang, ya. Berkat lembu ternakmu, hasil tanamanmu, ya macam-macam ini. Berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang taat dan nurut firman. Tapi ulangan 28 mulai ayat 15, kutuk itu. Kutuk bagi siapa? Kutuk bagi yang tidak mau dengar. Tidak mau nurut. Dia akan hidup di bawah kutuk. Kutuknya juga banyak sekali, saudara. Kalau saudara baca, wah itu ayatnya luwih akeh itu. Dari ayat 15 sampai terakhir ayat berapa itu, 46 itu kutuk semua. Kalau kita tidak mau dengar firman. Tapi berkat ketika engkau mau dengar dan nurut firman. Khususnya kutuk juga
Ya, dan berkat juga disediakan bagi orang yang nurut firman, dan khususnya ketika engkau nurut firman di dalam hal engkau melakukan perintah Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Itu ada janji lepas dari kutuk. Kita baca itu Maleakhi 3, 8 sampai 10. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Apa oleh menungso ngapusi Gusti Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Piye carane aku ngapusi Gusti Allah? Piye carane coba? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, mengenai persembahan 1/10. Kalau engkau enggak jujur dalam persembahan perpuluhan, berarti engkau ngapusi. Berarti engkau menipu Allah. Kenapa kok 1/10 ya? Kok enggak 1/5 atau 1/berapa? Yang jelas itu aturan firman untuk menguji kejujuran saudara dan saya. Kejujuran orang Kristen itu dites lewat perpuluhan. Ya, bukan karena kalau saudara tidak kasih perpuluhan, pelayanan bangkrut, nggak bisa jalan. Oh enggak sama sekali. Tuhan itu kaya kok. Saudara tidak memberi, orang lain memberi. Tapi perpuluhan adalah ngetes kejujuran saudara. Jujur apa ora? Pengen berkat apa pengen kutuk? Terus selanjutnya. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, ujilah akan aku, firman Tuhan. Biasanya kan ada ayat jangan mencobai. Tapi kok ayat ini malah kalau terjemah lama, cobailah aku. Ujilah aku dengan apa? Dengan membawa perpuluhan itu. Tuhan janji nanti pintu langit akan dibukakan. Tuhan bilang seolah-olah bilang, aku iso dites kebenarannya. Saudara bisa ngetes kebenarannya. Ketika engkau jujur di hadapan Tuhan, taat firman Tuhan, khususnya dalam masalah persepuluhan ini, mengembalikan milik Allah. Maka Tuhan bilang, kutuk itu dicabut, pintu langit dibuka, dan disediakan berkat yang luar biasa. Iya. Nalare apa ya? Kebenarannya sebenarnya piye sih kok? Ketika kita taat nurut firman khususnya dalam masalah 1/10 ini, engkau akan hidup dalam suasana berkat. Nalare asline kebenarannya itu piye sih? Gini saudara, ketika saudara tidak mengembalikan milik Tuhan, berarti saudara makan 10 bagian. Ya, kalau saudara mengembalikan milik Tuhan, berarti saudara makan 9 bagian. Mungkin saudara bilang, ya akeh 10 to timbang 9. Lah apa harus bawa 1/10 yuk makan 9. Ayo kita buktikan menurut ayat-ayat Alkitab.
ketika saudara tidak membawa perpuluhan, saudara makan 10 bagian. Nah, kita lihat di Alkitab tentang angka 10 itu warnanya kayak apa. Pertama, angka 10 menunjukkan angka ujian dan cobaan. Daniel 1 ayat 12. Daniel 1 ayat 12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ya, Daniel ngomong adakanlah percobaan. 10 itu angka percobaan. Jadi orang yang tidak bayar perpuluhan makan 10 bagian, dia hidup dalam suasana percobaan terus. Cobaannya ora leren-leren. Ya. Terus kita lihat lagi. Apa sih angka 10? Sebab segala sesuatu diteguhkan paling tidak 2 saksi. Jadi kalau baru 1 ayat sih rung kuat. Saksi kedua, 10 itu angka apa? Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, kembali lagi 10 hari itu cobaan dan kesusahan. Mau hidup terus-menerus dicobai terus. Hidup terus-menerus susah terus. Kenapa? Sejak saudara jadi orang Kristen berapa tahun kok hidupnya cobaan. Ya nak 1 kali, 2 kali itu ujian. Tapi nak terus-menerus urip kok onone cobaan, urip kok onone susah terus. Ya ini angka 10 itu. Ya, ngalami cobaan, ngalami kesusahan. Ini. Jadi kenapa hidup bebas dari kutuk nurut firman Tuhan, khususnya dalam masalah persepuluhan ini. Karena engkau tidak membayar perpuluhan, engkau makan 10 bagian, berarti engkau hidup dalam suasana dicobai, dan susah seterusnya. Tapi bagaimana ketika engkau menjadi orang yang nurut firman, khususnya sebagai alat menguji ketaatan, kejujuran saudara membawa 1/10, saudara berarti makan cuma 9 bagian. Nah sekarang 9 itu angka-angka yang baik di dalam Alkitab. Coba kita lihat saudara, yang pertama angka 9 itu menunjukkan tentang 9 karunia Roh Kudus. Itu ada tertulis di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh.
Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, dari ayat 8 sampai 10 diterangkan ada 9 karunia Roh Kudus. Apa arti karunia? Karunia itu artinya pemberian. Karunia itu artinya anugerah. Lah orang yang taat nurut firman Tuhan, khususnya ketika diuji dengan masalah perpuluhan, ternyata engkau setia dengan kewajiban ini, engkau makan 9 bagian. Berarti engkau hidup dalam suasana karunia. Karunia itu pemberian, karunia itu anugerah. Apalagi tentang angka 9 ini. 9 menurut Alkitab itu juga berbicara tentang 9 buah roh. Galatia 5, 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, dari ayat 22 sampai 23 ada 9 buah roh. Ya, jadi 9 itu angka buah. Pohon yang berbuah itu adalah pohon yang berhasil. Kalau menanam pohon buah tapi tidak berbuah, yang punya bilang apa gunanya? Hanya menyempitkan tanah, tebang saja. Tapi pohon yang berbuah semakin dibersihkan supaya semakin lebat berbuah. Ya, 9 angka 9 buah roh. Sekali lagi, buah itu bicara tentang keberhasilan. Karena pohon buah yang tidak berbuah, apa gunanya itu? Menyempitkan tanah, makan doang, tapi enggak ada buahnya, tebang saja. Ya, 9 angka 9 buah roh, buah bicara tentang keberhasilan. Jadi ketika engkau taat firman Tuhan, khususnya di dalam membawa milik Tuhan 1/10 ini, maka engkau akan menjadi orang yang hidup dalam suasana keberhasilan. Inilah cara hidup bebas dari kutuk. Nah, sekarang secara matematika saya juga akan buktikan secara matematika bahwa 9 itu juga angka kehidupan. Angka hidup. Ya, kalau tadi dalam Alkitab kita lihat 9 itu angka karunia. 9 angka buah yang menunjukkan keberhasilan. Sekarang secara matematika saya akan buktikan kalau 9 itu angka hidup. Buktinya apa? Coba mari kita bermatematika. 9 itu saudara mau dikalikan berapa saja, akhirnya kembali ke angka 9. Coba, ini Bapak yang di sana itu, 9 kali berapa Pak? Oh berapa? 9 kali 2. 9 kali 2 berapa? 18 kan? 18. 1 ditambah 8. Berapa jumlahnya Pak? 9. Oh yang di tengah ini, yang di tengah sini. 9 kali berapa? Oh ibu, ya ibu ini. 9 kali berapa? Coba Om, 9 kali 3. Ya, 9 kali 3 berapa?
27. 27, coba 2 ditambah 7, berapa jumlahnya? 9 kan? Yang pojokan sini, ayo. Ini mas-mas atau mbak-mbak, mewakili kaum muda ini. Berapa coba? 9 kali 4 katanya itu. 9 kali 4, oh ya, boleh. 9 kali 4. 9 kali 4 berapa? 36. 3 ditambah 6 berapa? 9 kan? Siapa lagi mau tunjuk? Oh, yang pojok sana katanya 9 kali 7. 9 kali 7 berapa? 63. 63. 6 ditambah 3 berapa? 9 kan? Iya. 9 itu angka kehidupan. Jadi ketika orang Kristen rajin bayar perpuluhan, saudara makan 9 bagian. Itu artinya angka karunia. Ya, angka buah atau keberhasilan. Dan dari segi matematika, 9 adalah angka kehidupan. Inilah cara-cara bebas dari kutuk. Pertama, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kedua, jangan mengandalkan kepintaran, akal, modal, pengalaman. Tapi jadikan Tuhan sebagai anggaran hidupmu. Karena diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga, bebas dari kutuk adalah ketika engkau hidup dalam ketaatan terhadap firman. Khususnya dalam masalah mengembalikan milik Tuhan. Ini pengalaman saya ini. Saya jadi hamba Tuhan 50-an tahun. Saya pindah berapa kali dimanapun. Saya tidak pernah ngalami poso kepeksa. Apa itu poso kepeksa? Poso kepeksa itu sakjane oraan poso. Tapi kepeksa karena ndak ada yang dimakan. Saya nggak pernah ngalami gitu dimanapun berada. Ya, saya tetap dipelihara Tuhan. Tapi saya juga belajar untuk milik Tuhan ini secara khusus. Saya mesti sisihkan itu. Dan saya tidak berani mengganggu. Ya. Dan saya mengalami pertolongan Tuhan. Dimanapun. Ya. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya. Saya keluar dari sekolah Alkitab. Modal saya cuma bawa Alkitab. Dan ternyata kemurahan Tuhan bisa membesarkan anak 4 dintas KKB. Dari mana? Ya dari firman Tuhan. Iya, dulu enggak punya rumah, bisa punya rumah. Bahkan, ya itu tanah yang saya persembahkan itu coba kalau nilainya sekarang. Misalnya 1 meter 1 juta. Berarti itu sudah hampir 900 juta. Dari mana? Itu berkat Tuhan. Meskipun pelayanan saya di desa, saya tetap berusaha milik Tuhan itu. Iya, saya bawa kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan nyatanya kutuk dicabut dan diganti dengan berkat yang luar biasa. Mau diberkati? Iya, kembali kepada kebenaran firman. Hidupmu akan berubah. Kalau engkau dulu masih belum nurut, bertobat. Supaya engkau dicabut itu kutuk. Dan engkau hidup dalam keberkatan. Amin. Kita tunduk kepala. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang
ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Rahasia hidup bebas dari kutuk. Kutuk bukan takdir, Allah tidak pernah mentakdirkan kutuk. Kutuk atau berkat itu adalah pilihan. Manusia bisa bebas dari kutuk ketika kami mau kembali kepada kebenaran firman. Bagaimana caranya kami bebas dari kutuk? Pertama, kami percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, minta ampun. Upah dosa maut, tapi karunia Allah hidup kekal dalam Yesus. Kematian Yesus di kayu salib menebus kami dari kutuk yang harus jatuh supaya diganti dengan berkat. Ya, yang kedua, Tuhan mengajar kami supaya kami selalu mengandalkan Tuhan. Bukan kepintaran, kekuatan, kegagahan, kekayaan, pengalaman, tapi mengandalkan pertolongan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Dan terakhir, untuk hidup dalam berkat adalah ketika kami mau taat nurut firman. Taat kepada seluruh perintah Tuhan. Khususnya Maliaki 3 ayat 8-10. Yaitu jujur dalam mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berjanji pintu langit akan dibuka. Ini bukan kesaksian kosong, tapi pengalaman hidup kami sejak kami jadi hamba Tuhan. Kami belajar untuk menyisihkan itu milik Tuhan. Ya, kami persembahkan kembali untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Dan alhasil dimanapun kami berada, kami diberkati, kami tidak merasa kekurangan. Ya, bahkan apa yang bisa kami perbuat, apa yang bisa kami persembahkan, itu semua asalnya dari Tuhan, berkat dari Tuhan, karena kami belajar taat kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kalau dulu-dulu kami belum nurut firman, sehingga kami hidup dalam suasana kutuk. Ampuni, kami mau bertobat, kami mau kembali kepada firman, supaya kutuk diubah menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih segala persembahan anak-anak-Mu, tatangan sukarela, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan untuk pembangunan, Natal dan sebagainya. Tuhan, kembalikan lipat ganda sesuai janji firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengumuman yaitu ada di sana disediakan, karena ini sudah November, disediakan amplop persembahan Natal dan persembahan pembangunan. Iya, bagi saudara yang berbeban untuk hal ini bisa mengambil amplop dan mengisinya dan mengembalikan kembali. Kedua, ya, untuk masalah kerja bakti masih terus diadakan hari Minggu dan hari Rabu. Iya, kita punya rencana dengan pertolongan Tuhan, dengan kerjasama dari seluruh jemaat. Aula akan segera dibangun karena Tuhan nanti mengadakan. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang.
Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, ada masalah Tuhan tolong, beri jalan keluar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau akan mengangkat derajat hidup anak-anakmu. Engkau akan membebaskan kami semua dari kutuk karena pelanggaran kami. Ketika kami bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidup kami mengandalkan Tuhan. Bukan pengalaman kepintaran, tapi mengandalkan Tuhan. Serta hidup dalam ketaatan terhadap firman. Khususnya ketika kami diuji dengan masalah persembahan 10. Kami ternyata jujur di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh mengalami pintu langit dibuka. Berkat dicurahkan, tidak sempat menaruh. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.